Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah al ahibba, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmah, ini adalah fadilah yang kita pun senantiasa bersyukur kepada Allah, yang mudah-mudahan ketaatan ini senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah sertakan kekuatan kesabaran kepada kita. Mudah-mudahan ini pun dengan izin Allah kita bisa istiqomah, dan ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dikaruniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di dalam ayat ini ada sekelompok umat dahulu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengaku beriman kepada yaumil akhir, akan tetapi pengakuannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terdapat di awal suratul Baqarah, yang kita kenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bagaimana ciri orang-orang kafir, bagaimana ciri orang-orang yang beriman, bagaimana ciri orang-orang kafir, juga bagaimana ciri-ciri orang munafik. Di awal-awal suratul Baqarah ini Allah menjelaskan ya di satu atau dua ayat tentang ciri orang-orang kafir. Sedangkan tentang ciri-ciri kemunafikan, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di 13 ayat. Jadi di awal-awal suratul Baqarah ini ketika bersama-sama kita tadaburi, telaah, petanya seperti itu. Di 13 ayat di awal suratul Baqarah Allah menjelaskan tentang ciri-ciri kemunafikan. Sedangkan ciri-ciri kekafiran ya dimuat di dalam 2 ayat. Sehingga insyaallah taala ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini kembali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beratnya dosa tentang nifak ataupun kemunafikan, dan ketika nifak ini masuk ke dalam kategori
nifaq akbar ataupun kemunafikan besar, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang munafik, ini adalah munafik besar, munafik i'tiqadi. Ini balasannya adalah nanti disimpan di dasar keraknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para mufassir ataupun para ulama kita menjelaskan manakah yang lebih berbahaya. Dua-duanya berbahaya, tapi mana yang lebih berbahaya? Apakah orang-orang kafir atau orang-orang munafik ini? Maka berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan, maka jelas di sini yang lebih berbahaya keberadaannya adalah orang-orang munafik. Kafir berbahaya juga, Pak. Akan tetapi lebih berbahaya ini orang-orang munafik. Ini termasuk juga atau istilah lain orang-orang zindiq, zandaqah munafik ini. Nanti bersama-sama kita lihat tentang definisinya. Seorang sahabat radhiyallahu anhu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah pribadi yang sangat takut tentang sifat-sifat kemunafikan. Padahal kita mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah penghuni surga berdasarkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki gelar Al-Faruq, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan disebutkan Umar Al-Faruq ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pintu penjaga antara al-haq dan pembenteng dari al-batil. Sehingga ketika wafatnya Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka disebut pintu itu telah jebol, pintu itu telah terbuka. Sehingga dalam fakta sejarah pun fitnah demi fitnah yang terjadi kepada umat Islam itu memang terjadi. Nah, pintunya telah hilang, pintunya telah tertutup. Nah, orang yang seperti ini sangat mengkhawatirkan, sangat takut pada dirinya hinggap ataupun ada kemunafikan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang di masa pemerintahannya di malam-malam yang sangat gelap, beliau membopong ataupun memanggul makanan ya untuk fakir miskin. Maka beliau sangat khawatir. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali yang dijelaskan bahwa Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bertemu dengan amin sirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dipercaya oleh Nabi memegang rahasia catatan orang-orang munafik. Siapa beliau? Yang diamanahi Bapak Ibu memegang rahasia catatan orang-orang munafik oleh Nabi, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau yang diamanahkan oleh Nabi untuk memegang catatan daftar dari orang-orang munafik. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, mata rajulun minal munafiqin. Pada hari itu mati salah satu di antara orang-orang munafik. Falam usalli alaih. Dan Hudzaifah tidak mensolati ya orang munafik tersebut. Ini sebetulnya munafik ini musuh Islam, akan tetapi menyembunyikan menyembunyikan kekafirannya, yang dinampakkan adalah baju Islam. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian ketika Umar melihat
Huzaifah ibnul Yaman tidak mensolati seseorang ini, beliau bertanya, "Ma mana'aka an tusalli alaih?" Apa yang menghalangi Anda wahai Huzaifah tidak mensolati orang itu? Qultu, maka Huzaifah menjawab, "Innahu minhum." Sesungguhnya orang yang mati itu masuk di dalam daftar catatan orang-orang munafik. Mari kita lihat reaksi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala, maka Umar berkata ketika itu, "Aballahi minhum." Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan, menghancurkan orang munafik itu. Ana, Umar bertanya kepada Huzaifah, sedangkan bagaimana dengan diriku wahai Huzaifah? Ada tidak? Dan ini sering ditanyakan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab kepada Huzaifah ibnul Yaman. Qultu, aku menjawab kata Huzaifah, la, tidak. Fabaka Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis. Nah, ini satu gambaran begitu takutnya seorang sahabat yang sangat mulia, yang sangat agung tentang sifat-sifat kemunafikan. Maka para tabi'in, ya murid dari para sahabat, yaitu Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ma khafuhun nifaq, tidaklah takut kepada kemunafikan ketika siapapun di antara kita takut terhadap kemunafikan, illa mu'minun, maka itu merupakan di antara ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa merasa khawatir, takut tentang penyakit yang namanya an-nifaq, kemunafikan ini tanda keimanan. Sehingga kita harus senantiasa meng-cross check kembali niat-niat kita, kemudian tujuan-tujuan kita, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Namun kebalikannya, kata Hasan al-Basri rahimahullah, wala aminuhu, dan ketika seseorang merasa aman, ya, ataupun tidak khawatir tentang kemunafikan itu, illa munafik. Ini diantara ciri-ciri tanda-tanda bibit-bibit kemunafikan. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang berbahaya ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nifaq ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nifaq akbar, kemunafikan besar, dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari imannya, bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan nifaq amali, nifaq asghar. Dan ini walaupun kalimatnya nifaq kecil, akan tetapi termasuk di antara urutan dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan an-nifaq, kemunafikan, dijelaskan oleh para ulama, definisinya adalah ikhfaul kafir, menyembunyikan kekafiran, fil batin, di dalam qalbunya, di dalam dirinya, wa zahiru bil iman, yang ditampakkan adalah keimanan. Batinnya berisi dengan kebencian terhadap Allah, kebencian terhadap Rasul, kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dinampakkan adalah baju-baju ataupun hiasan-hiasan keislaman. Minimalnya di sini nifaq akbar, kemunafikan yang besar, ini minimalnya ada 3 yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau takdzibu ba'di ma ja'a bih, yaitu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mendustakan sebagian dari apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendustakan apa yang dibawa, apa yang disampaikan
berupa ajaran-ajaran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang termasuk dari kemunafikan besar yang bisa mengancam keimanan seorang hamba, yaitu bugdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au bugdu ba'di ma ja'a bih, atau membenci sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di dalam nifaq akbar, kemunafikan besar, membenci apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang termasuk nifaq akbar, dan ini adalah perbuatan zindiq, sebetulnya adalah kufur, ya, zandaqah, ini kufur zindiq, yaitu al-farhu bihazimatil Islam, senang, bahagia dengan kekalahan kaum muslimin, senang, bahagia dengan kemunduran kaum muslimin. Akan tetapi, ya, karahiyatu intasar dinihi, di satu sisi dia, ya, tadi merasa senang dengan kemunduran umat Islam, di satu sisi pula dia bahagia, ya, dengan apa? Dengan kekalahan, bahagia bahagia dengan kekalahan kaum muslimin. Dan ketika umat Islam menang, dia tidak senang. Ya, Islam menyebar, dia tidak senang. Dakwah Islam meluas, dia tidak senang. Ya. Jadi ada kebencian. Ya, benci kalau umat Islam ini mendapatkan kemenangan. Namun bahagia ketika umat ini mendapatkan kekalahan. Nah, ini tiga nifaq akbar yang menjadikan pelakunya dia bisa keluar ataupun batal keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu bahayanya kemunafikan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, menjelaskan, mengupas tuntas tentang kemunafikan ini khusus di dalam satu surat, yaitu surat apa, Pak? Ya, Al-Munafiqun, ya. Surat Al-Munafiqun. Dijelaskan bagaimana di dalam Quran surat Al-Munafiqun ini tentang ciri-ciri dari kaum munafik. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terapinya ataupun bagaimana cara mengobatinya, ya, di dalam Quran surat Al-Munafiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hazm rahimahullah, beliau pernah ditanya, minal munafiqin dan murtadin, ya, apa bedanya ataupun apakah ada kesamaan antara munafik dengan kemurtadan? Qala, ya. Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah beliau menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad arafal munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui persis tentang sifat-sifat orang munafik. Wa arafa annahum murtaduna kafaru ba'da islamihim. Dan kaum munafikin ini mereka adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang kufur ba'da islamihim, setelah mereka berislam. Hal ini pun terdapat di dalam Quran surat Al-Munafiqun. Faqad ashtada khaufus sahabah radhiyallahu anhum. Ya, sungguh para sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat takut tentang kemunafikan ini. Ya, dikisahkan kembali di sini ada seorang sahabat yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau di setiap sebelum salam, ya, di tahiyat akhir
sebelum salam. Di situ kan disunahkan untuk memperbanyak doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu waktu ataupun tempat juga selain kita di dalam sujud, yaitu sebelum salam. Memperbanyak doa. Maka di antara doa yang sering dibaca oleh Abu Darda radhiyallahu an, yaitu beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Ya, berlindung dari kemunafikan. Kemudian ketika ada seorang sahabatnya yang berada di sisi Abu Darda radhiyallahu an, setelah salam beliau bertanya, "Kenapa Anda ini selalu memperbanyak ya doa sebelum salam?" Ya, di antara doa itu adalah berlindung dari kemunafikan. Kemudian Abu Darda radhiyallahu an beliau menjawab, "Fa wallahi, demi Allah, inna rajula la yuqlabu an dinihi fi sa'atil wahidah." Banyak di antara manusia, kata Abu Darda, hilang keimanannya dalam waktu yang sekejap. Dalam waktu 1 saat 1 jam itu sudah hilang apa? Sudah hilang keimanannya. Fa yukhla'u minhu, terlepas dari agama Islam. Maka hal ini sesuai dengan peringatan dari Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, segera cepat-cepat beramal. Fitanan kaqita'il lail muzlim, jangan sampai keburu datang yang namanya fitnah, yang fitnah itu begitu gelap, seperti gelapnya potongan malam. Yusbihur rajul mu'min, di pagi hari seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafir. Di sore harinya sudah dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kebalikannya, wa yumsi mu'min, sore harinya beriman, wa yusbih kafir. Di subuh harinya, di pagi harinya sudah dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yaitu Abu Mulaikah rahimahullah. Jadi ternyata di dalam sirah, di dalam sejarah para sahabat, ini bukan 1, 2 ataupun 3 orang yang takut, yang khawatir tentang kemunafikan ini. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah beliau menjelaskan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai, pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khaufuhum minan nifaqi syadidun. Dan setiap sahabat yang dijumpai oleh Abu Mulaikah ini, semuanya mereka sangat takut, sangat khawatir dirinya terdapat dari penyakit kemunafikan. Wa hummuhum lidzalika thaqilun, ya. Tidak dijumpai mereka itu merasa aman dari yang namanya kemunafikan. Wasibahum katsirun minhum la yujawizu imanuhum hanajirahum. Mereka senantiasa khawatir keimanannya itu tercampur ya dengan apa? Dengan kemunafikan. Wa hum yad'una anna imanahum ka imani Jibril wa Mikail. Karena ada di antara manusia yang tidak takut keimanannya itu terhinggapi dengan sifat-sifat kemunafikan. Mereka menyangka bahwa imannya seperti iman malaikat Jibril dan iman Mikail. Tidak khawatir tentang penyakit kemunafikan. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat khawatir, yang sangat takut tentang penyakit kemunafikan. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di awal suratul Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu maradha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah sakitnya, penyakitnya. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala
Karena mereka senantiasa apa? Mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam keyakinannya mereka ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya mengingkari Al-Qur'an, ya, mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memberikan satu catatan ataupun penjelasan tentang Quran suratul Baqarah ayat yang ke-10 ini. Beliau menjelaskan, qad nahakat amradu syubhat wasyahwat qulubuhum faahlakatha, bahwa yang dimaksud dengan penyakit yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat ini yang menjadi ciri karakter nanti orang-orang munafik. Ya, insyaallah kita akan membahas, mudah-mudahan sampai di sini ada 21 ciri dari karakter-karakter, ya, sifat-sifat dari orang-orang munafik yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit syubhat ini adalah ragu terhadap agama. Sedangkan penyakit syahwat ini adalah menuhankan hawa nafsunya. Ini ciri utama, ya, karakter utama dari an-nifaq ataupun kemunafikan. Yang kedua, penyakit ini menyebabkan seseorang masuk ke dalam jurang-jurang kehancuran, masuk di dalam pelanggaran terhadap perintah-perintah ataupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bahkan dijelaskan dalam Quran surat Al-Munafiqun, ketika benar-benar nifak akbar ini sudah menutupi qalbu ataupun hati orang-orang munafik, mereka ini mau diajak taubat, mau tidak diajak taubat, mereka tidak peduli. Itu ketika sudah dikunci hatinya, ketika sudah benar-benar benci terhadap Allah dan Rasulnya. Diajak taubat, diajak tidak taubat, tidak peduli. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinasihatin juga ini tidak apa? Tidak akan sampai ketika memang nifak akbarnya ini sudah apa? Sudah mengunci kolbunya, sudah mengunci hatinya. Dan nifak akbar ini awal mulanya dari nifak-nifak yang kecil ataupun nifak amali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalath. 3 ciri kemunafikan ini ada 3 ciri kemunafikan. Ketika berbicara berdusta, ketika diberikan amanat ia mengkhianatinya, kemudian ketika berjanji sulaya ataupun menyalahi janjinya. Walaupun disebut sebagai nifak asghar ataupun nifak kecil, tapi ini termasuk rentetan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik nifak kecil ataupun nifak akbar. Yang tadi akibatnya ketika ditumpuk terus kemunafikan sehingga menjadi nifak akbar, ini dikasih tahu ataupun tidak dikasih tahu, ya, sama saja. Ya, tetap di dalam menyembunyikan kekafiran, kemudian menampakkan yang namanya baju-baju keislaman. Nah, dijelaskan di sini kita lihat tentang sifat-sifat kemunafikan diintisarikan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, min sifatihim at-tama'u syahwani, yang dijadikan sandaran ataupun karakter utama dari sifat orang-orang munafik adalah kerakusan, ya, dan mengikuti hawa nafsu. Ini sifat dari kemunafikan, yaitu toma, ya, ataupun kerakusan, ya, asyahwati, kemudian mengagungkan syahwatnya. Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, ya'ridu lahu mardan yukhrijanahu min sihhati wa'tidali, bahwa orang-orang munafik ini hilang
Ya kesehatan apanya? Kesehatan imannya. Karena diganti dengan apa? Dengan penyakit. Ya. Dengan penyakit yang sangat berbahaya. Yaitu dua hal tadi, yaitu syubhat dan syahwat. Mardun subhat al-batilah. Itu pertama, ya, penyakit subhat. Kemudian wa marad asy-syahwat, yaitu penyakit yang kedua adalah penyakit syahwat. Yang dimaksud dengan penyakit syubhat, ya, dijelaskan oleh para ulama di sini, fal kufru, ya, wan nifaq, kemudian wal bid'ah, ya, sifat-sifat kekufuran, kemudian sifat-sifat kemunafikan, kemudian juga perkara-perkara kebid'ahan. Wa kulluha mim maradis syubhat, dan semua ini adalah di antara penyakit-penyakit syubhat. Sedangkan di antara penyakit-penyakit syahwat seperti apa? Dijelaskan wazina, dia perbuatan-perbuatan zina, wa mahabbatul fawahish, mencintai perbuatan-perbuatan fahisyah, mencintai perbuatan-perbuatan kemungkaran. Yang nanti di sifat berikutnya akan disebutkan tentang sifat dari kemunafikan ini. Wa kulluha mim maradis syubhat, itu diantara contoh dari penyakit syubhat. Kemudian yang kedua, wa min sifatihim, sifat diantara kemunafikan adalah at-takabburu wal istikbar, sombong, ya, terdapat kesombongan, ya, aba wastakbaro, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Munafiqun, yang dijelaskan surat Al-Munafiqun ayat yang kelima, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, ketika dikatakan kepada mereka untuk meminta maaf, ya, untuk bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pun adalah menghina, mencaci siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu. Lawaw ru'usahum ya wa ra'aitahum yasudduna wa hum yastakbirun. Mereka berpaling, ya. Mereka itu sombong. Tidak mau, ya, tidak mau diajak kembali, ya, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takabur, ya, sombong. Yaitu saddu wa a'radu, ya, kata para ulama, orang munafik ini menolak, ya, kemudian berpaling. Amma qila lahum istikbaran an dzalik, justru mereka balas dengan ketakaburan, mereka balas dengan kesombongan. Wahtiqaran lima qila, bahkan mereka mengolok-olok ajakan dari Rasul, ajakan dari orang beriman untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ajakan itu diolok-olok, ya, dihinakan, dijadikan sebagai bahan apa? Bahan olok-olok, candaan oleh siapa? Oleh orang-orang munafik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri orang-orang munafik yang berikutnya adalah al-istihza'u bi ayatillah. Mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan firman-firman Allah. Ya, Al-Qur'an itu dijauhkan dari kehidupan mereka. Bahkan wal istihza'u bil mu'minin, ya, selain mereka mengolok-olok Al-Qur'an, begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengolok-olok siapa? Orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya, ketika mereka berjumpa, ya, diajak, jadilah kalian sebagaimana orang-orang yang beriman. Ataupun ketika berjumpa dengan orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan saya beriman. Ketika kumpul dengan siapa? Dengan orang-orang yang beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, tapi ketika sudah berpaling, tidak berada di kalangan orang beriman, kumpul dengan siapa? Dengan setan-setan mereka, dengan kelompok orang-orang kafir, orang-orang munafik. Qalu inna ma'akum, ya, saya ini pendukung Anda, ya, saya ini adalah bagian dari Anda.
innama yastahzi'un, ya. Innamas yastahzi'una innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Ada di dalam Al-Baqarah, juga ada di dalam ya Quran surat At-Taubah. Ya, nahnu mustahzi'un. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya. Kalau dalam surat At-Taubah, innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Ya. Tidaklah kami ya berkumpul dengan orang-orang yang beriman, mengaku beriman, itu hanya apa? Hanya olok-olok saja. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Tidak ada iman di dalam hati kami. Kata siapa? Kata orang-orang munafik. Para ulama menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 114 ini, likulli minhum wajhani. Orang-orang munafik ini memiliki dua wajah. Wajah saat bersama dengan orang-orang yang beriman, wajah juga saat berada dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Memiliki dua wajah. Wazun yalqa bihil mu'minin, ya wazun yanqalibu bihi la ikhwanihi minal mulhidin. Ya, di saat bersama dengan rombongan ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang. Begitupun walahu lisanan. Orang-orang munafik itu memiliki dua lisan, dua lidah, ya. Ahaduhuma yaqbaluhu ya bi dhahirihi al-muslimun. Yang satu berbicara dengan apa? Bicara seperti orang-orang yang beriman. Wal akharu ya yusarjihum bihi ansiril maknun. Ya, lisan yang satunya lagi ini ketika berkumpul dengan siapa? Dengan orang-orang pembelot tadi, ya, orang-orang kafir. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min sifatihim saddun nasi anil infaqi. Menghalang-halang manusia ini dari apa? Dari infak, Pak. Jadi orang-orang munafik itu ketika ada gerakan infak, sedekah, ini enggak senang. Bahkan berusaha untuk apa? Orang-orang itu jangan sampai infak, sedekah. Itu ya. Dan itu terjadi sampai detik ini, sampai saat ini. Ya, sampai saat ini ada, Pak. Ya, orang-orang yang infak sekarang di apa namanya? Ya, Bapak-bapak tahu lah ya. Tentang infak, sedekah dimasalahkan, itu ya. Dihalang-halangi orang itu ketika mau berbuat apa? Berbuat baik, ya, untuk melakukan apa? Melakukan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah ini apa? Terbongkar ya sifat-sifat dari munafikin ini. Ya, walaupun kita dan memang harus dijaga ya sebagai akhlak ataupun rambu-rambu di dalam Islam, walaupun kita tidak menunjuk ya satu nama, satu label ataupun satu personal, ya, tapi yang namanya perbuatan-perbuatan kemunafikan ini ya sangat nampak, sangat jelas, gitu ya. Saddun nasi anil infak, ya. Menghalang-halang manusia dari apa? Dari menjalankan infak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun dijelaskan di dalam Quran surat Al-Munafiqun. Ketika sahabat-sahabat Ansor kedatangan sahabat-sahabat Muhajir, ya, itu munafik bekerja, ya, benci dengan sifat dari perbuatan-perbuatan sahabat Ansor yang begitu apa? Begitu ya dermawan, menolong siapa? Sahabat-sahabat Muhajirin. Jangan, tidak boleh. Janganlah dikasih siapa itu orang-orang Muhajirin itu yang bersama ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan ditolong. Mereka bermaksud apa? Untuk hancurnya umat Islam, hancurnya kaum muslimin, ya, hancurnya agama Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala min indi Rasulillah. Ya. Mereka itu orang-orang munafik berkata, ya, la tunfiqu, janganlah kalian berinfak. Kalian jangan berinfak ala man inda Rasulillah, kepada orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya adalah Muhajir dan Ansor. Munafik menghasut siapa? Orang-orang Ansor. Jangan menolong siapa? Muhajirin.
jangan ditolong, ya jangan diberikan infak. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, sifat yang kelima ya dari sifat dari kemunafikan, dan ini merupakan sebutan dari Allah Subhanahu wa taala, wa min sifatihim annahum sufaha'u. Mereka itu adalah kaum yang bodoh sebetulnya. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sufaha, yaitu kaum yang bodoh. Wa yarmunal mu'minina bisufaha. Akan tetapi orang-orang munafik itu justru menuduh orang-orang yang beriman itu orang yang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika mereka ya dikatakan kepada mereka ketika mereka diajak untuk beriman sebagaimana beriman orang-orang yang beriman, kama amanan nas, ya orang-orang yang beriman, apa yang dikatakan oleh orang munafik? Qalu anu'minu kama amanas sufaha, apakah aku ya akan beriman seperti orang-orang yang bodoh? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Justru mereka lah orang munafik itu orang yang bodoh. Al-Baqarah ayat 13. Kemudian sifat yang keenam ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min sifatihim, ya sifat dari orang munafik ini adalah mualatul kafirin. Mereka loyalnya, cintanya memang kepada siapa? Kepada kaum kafirin, kepada kaum musyrikin. Ya hatinya dengan mereka, ya. Hati mereka bersama dengan siapa? Dengan kaum kafirin itu sebetulnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, ya. Ayat 138 dan 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikanlah ya kabar gembira kepada orang-orang munafik dengan azab yang pedih. Ini kabar gembiranya pun untuk orang kafir, Pak. Kabar gembiranya azab yang pedih, gitu ya. Azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Karena siapa? Orang-orang yang kafir itu mengambil ataupun menjadikan orang-orang kafir itu auliyanya, pendukungnya, ya, tempat yang menjadi sandaran dari orang-orang munafik, ya, menjadi kekasihnya, yang dibela, ya, yang dicintai, yang didukung. Siapa? Yaitu orang-orang kafir, ya. Min dunil mu'minin, dan mereka menjauhkan siapa? Orang-orang yang beriman. Itu sifat yang keenam. Kemudian sifat yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min sifatihim, yaitu sifat orang munafik adalah at-tarabbusu bil mu'minina. Yang selalu menanti-nanti, menunggu-menunggu berita dari orang-orang yang beriman. Menjadi apa? Menjadi jasus, ya, tajasus, mengintai. Ya, selalu mengintai, ya, menyelinap, ya, ingin tahu tentang kabar dari orang-orang yang beriman. Ya, spionase, Pak, ya. Mengintai, gitu ya, tentang berita-berita umat Islam. Ya, ketika dapat, ya, apapun itu beritanya disampaikan juga kepada siapa? Kepada tuan-tuan mereka. Ya, kemenangan umat Islam, ya, kekalahan umat Islam itu dibocorkan oleh siapa? Oleh para munafikun, gitu ya. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setiap perjalanan, ya, para nabi dan para rasul, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuhnya jelas, Pak. Dia itu orang kafir saja. Tapi ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengalami kerepotan. Jadi dijelaskan Nabi mengalami kerepotan dan kaum muslimin, para sahabat ketika itu, karena ada kaum yang tersembunyi, gitu ya. Kaum yang tersembunyi di balik baju keislamannya, ya, tiba-tiba semua rencana, semua strategi, gitu ya, dibocorkan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Ya, munafikun, ya, orang-orang munafik mengintai kita, ya, menunggu kabar-kabar, ya, tentang kejadian-kejadian pada kehidupan kaum muslimin. Itu sifat yang ketujuh. Kemudian sifat yang kedelapan
Wa min sifatihim ya mukhada'atullah. Itu orang-orang munafik itu adalah hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Juga menipu siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Wa humul makhdu'una. Padahal mereka itulah sebetulnya ya orang-orang yang tertipu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dijelaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Ya sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, akan tetapi justru mereka lah adalah orang-orang yang tertipu. Ya. Kemudian sifat yang kesembilan dari sifat dari kemunafikan adalah atadzabzubu ya wa taraddud. Dan orang-orang yang munafik itu sebagaimana dari sifat-sifatnya yang tadi ya, begitupun di dalam sirah itu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang dirinya ataupun hatinya dipenuhi dengan apa? Dengan ragu dan bimbang. Ya, keraguan dan kebimbangan. Yang bersumber tadi apa? Dari syubhat dan syahwat tadi. Ya. Pribadi-pribadi yang gamang, ya, bimbang dengan apa? Dengan kebenaran Islam, ya, dengan kebenaran Al-Qur'an, dengan kebenaran janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan kabar-kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ragu, ya, mereka bimbang. Sehingga disebutkan sifat mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang sifat orang-orang munafik ini, mathal munafiki kamathali syatil a'irati bainal ghanamain. Ya, dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sifat dari orang munafik ini seperti kambing yang tersesat ya di kawanan domba-domba gitu ya. Tersesat di kawanan domba-domba. Ya, ini permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang munafik. Seperti juga istilah misalkan kelaparan ya di lumbung padi, istilahnya begitu Pak ya. Tapi tentang dia sifat dari munafik ini, mereka ya seperti kambing tersesat ya, seperti dalam kumpulan kambing-kambing gitu ya. Kemudian sifat yang ke-10 ya dari sifat munafik itu adalah at-tahakumu ya ila taghut. Mereka berhukum kepada hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum kemusyrikan, ya, sifat dari kemunafikan. Kemudian sifat yang berikutnya, wa min sifatihim adalah al-ifsadu bainal mu'minin. Kerjaannya orang munafik ini membuat kekacauan, ya, membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dengan apa? Dengan ucapannya, ya, dengan sekarang mungkin komentarnya gitu Pak ya, ataupun dengan apa? Dengan pernyataannya, misalkan ya. Seperti itu ya sifat dari, jadi apa kerjanya bikin gaduh ya, bikin gaduh gitu Bang ya. Emang dari dulu ya, ini kita berbicara zaman dulu ya. Zaman sekarang banyak gitu ya. Al-ifsadu bainal mu'minin, yang melakukan apa? Ya kegaduhan, kerusakan. Akan tetapi anehnya mereka itu menuduh kita orang-orang yang beriman yang melakukan apa? Kerusakan. Padahal mereka humul mufsidun. Justru mereka lah orang-orang yang melakukan kerusakan ya di muka bumi ini. Kemudian yang ke-12, ini merupakan ciri dari nifak amali ya, nifak amal perbuatan yang tadi disebutkan, al-haliful kadzib ya, sumpah palsu. Kemudian sebetulnya mereka itu al-khauf, penakut sebetulnya orang munafik itu. Kemudian wal jubnu, ya sebetulnya orang munafik itu adalah orang-orang yang pengecut sebetulnya, ya. Mereka kelihatan kuat karena apa? Ya sama rombongannya, itu sama komplotannya saja. Sebetulnya mereka ini bahkan walhala, ya. Mereka ini panikan orangnya, ya, panikan, ya, sedikit-sedikit panik gitu ya, panikan orangnya. Kaum yang panikan itu ya, juga kaum yang pengecut. Kemudian ya sifat yang berikutnya dari sifat-sifat kemunafikan adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka gila pujian
terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Kan di dalam syariat Islam, lawan dari ikhlas itu kan riya, ya Bapak Ibu sekalian. Ketika riya itu dia beramal tapi ingin dilihat oleh siapa? Oleh pihak lain. Nah, munafik ini lebih jahat, ya lebih buruk daripada perbuatan riya. Tidak melakukan apa-apa tapi ingin disebut orang yang berprestasi. Tidak melakukan prestasi, dia ingin disebut sebagai apa? Orang yang beramal. Jadi diaku-aku. Wah, kalau bukan saya itu kemarin yang itu nggak jadi itu. Ya, enggak, ini aja Pak ya, contoh ya. Memang seperti itu orang-orang munafik ya, mengaku apa? Mengaku beramal tapi memang tidak beramal gitu. Ya. Ingin disebut bekerja padahal tidak bekerja, tidak berprestasi, ingin disebut sebagai yang berprestasi. Ini mau dari dulu seperti ini ya. Ya gila pujian padahal dia tidak melakukan, ya bima lam yaf'alu, dengan apa yang dia tidak kerjakan, ya. Kemudian selanjutnya khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min sifatihim ya ya'inunal amalas salih. Di satu sisi tadi dia ingin dipuji, ya, tapi dia tidak beramal. Tapi ketika giliran orang lain, nah ini Pak sifat yang lain, melakukan kebaikan, dia apa? Nyinyir, itu ya. Emang seperti ini ciri dari orang munafik ya. Jadi amal-amal baik orang gitu ya, dia apa? Dia dijadikan itu sebuah apa? Sebuah keburukan, seakan-akan itu keburukan, bukan prestasi ataupun bukan kesuksesan. Ya. Ini sifat kemunafikan. Baik, ini masih banyak ya Bapak Ibu sekalian dari sifat-sifat kemunafikan. Ya baru poin ke-14. Nah, sekarang kita kepada solusi ya, kepada solusi bagaimana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari kemunafikan ini. Yang pertama, tentu kita harus mengulang-ulang ya agar kita jauh dari penyakit kemunafikan ini, mengulang-ulang dari keburukan tadi ya. Kita kenali maksudnya ya, keburukan-keburukan dari orang-orang munafik. Ya. Kemudian yang kedua, tajannubu ibtida ya. Kita pun harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang munafik ini membenci apa? Membenci ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebalikannya, kita harus semakin cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan adalah tajannubu ittiba'ul hawa. Ya, kita harus mengekang nafsu-nafsu kita, ya mengekang syahwat-syahwat kita dengan apa? Memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah, ya bagaimana mengatasi syahwat ya hawa nafsu itu dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Dijelaskan oleh para ulama di antara ibadah ya yang bisa mengikis sifat-sifat kemunafikan secara pribadi Bapak Ibu sekalian adalah apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya, latih kita di dalam keheningan, latih kita di dalam kesendirian. Karena tadi sifat dari orang munafik ini gila apa? Gila pujian. Dilawan dengan bagaimana kita melatih amal-amal yang sirriyah. Ya, salah satu yang dianjurkan ya di dalam syariat kita adalah qiyamul lail ataupun salat malam, tahajud. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita ikhtiar ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemunafikan adalah ar-raghbatu fil akhirah. Kita hanya senantiasa mengharapkan ya akhirat. Ya, meluruskan niat-niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik ini tidak ada yang lain yang dicari, hanya dunia. Yang hanya dicari adalah kedudukan di sisi ataupun di samping manusia. Kemudian yang selanjutnya, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan adalah al-iktsaru minal istighfar. Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sifat orang munafik dalam Quran surat Al-Munafikun, diajak istighfar, diajak taubat, tidak mau. Ya, mereka dia tidak mau karena menurut mereka kalau saya taubat, kalau saya kembali, ini menghancurkan apa?
menghinakan diri saya. Karena apa? Karena ada kesombongannya tadi, Pak. Jadi kalau kembali itu ya nggak mau. Ketika tadi nifak akbar ini sudah apa? Sudah berkarat. Ya. Memperbanyak istighfar ataupun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di rentetan ya surat Al-Munafiqun ya, di akhir surat, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sedekah. Ya, maka di sini pun ya kemunafikan ini bisa diapa? Bisa dikikis dengan terus kita ini berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dari munafik tadi adalah menghalang-halang manusia dari berinfak. Jadi ada kesempatan infak sedekah ya, kita latih, kita keluarkan. Karena itu untuk apa? Untuk menundukkan nafsu-nafsu kita. Ya, menundukkan syahwat kita, yaitu dengan memperbanyak sedekah, infak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atahamun nafsi bitaksiri wan nifaq ya hatta tajtahadu fil takhlisi minhu. Sekuat tenaga ya kita menjaga lisan-lisan kita, perbuatan-perbuatan kita ini dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, apalagi yang tadi nifak akbar, begitupun yang nifak-nifak kecil. Ya. Jadi Pak sudah di mana? Sudah OTW. Padahal baru mau berangkat ini. Ini yang kecil-kecil di situ harus kita ganti, Pak ya. OTW padahal baru pakai sepatu gitu ya. Jadi sekecil apapun ini jangan gitu ya. Ketika OTW kita sudah jalan gitu, sudah di jalan Kang Haji ya, sudah di gerbang gitu ya, gerbang depan ini lagi OTW ini, bener OTW gitu ya. Ini baru mandi OTW. Latih Pak. Jadi sekecil apapun kita jangan biasakan ya. Begitupun kepada siapa? Anak-anak kita ya, ibu-ibu sekalian, ketika yang memiliki misalkan ya masih memiliki anak-anak yang kecil ataupun cucu ini Kang Haji ya. Diam nak, nanti ada harimau. Wah, diajari bohong ya, jangan ya. Hal yang kecil ini dijauhkan gitu ya, dijauhkan ya dari yang terkecil, yang membuka apa sifat-sifat dari ciri-ciri tadi kemunafikan ya. Ya kita lagi mandi Pak ya. Baru pakai sepatu, lagi pakai sepatu gitu ya, dikatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya khawatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan adalah thalabul ilm. Talab ilmu Pak ya, terus kita hadiri majelis ilmu ya, karena orang-orang munafik tadi adalah sufaha ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kaum-kaum yang jahil ya, kaum-kaum yang jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan, al-ijtihadu ya, kita sungguh-sungguh ya di dalam apa? Di dalam mendidik jiwa-jiwa kita, al-ikhlasu lillahi taala. Melatih apa? Terus perbaharui niat-niat kita. Ya, perbaharui niat-niat kita. Ya, lihat lagi niat kita, ya berlindung kepada Allah dari niat-niat yang buruk, dari niat-niat yang melenceng di dalam melaksanakan ketaatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, obat dari kemunafikan adalah al-hirsu ala tilawatil Quran. Semangat lagi Pak, tambah lagi kita interaksinya dengan Al-Quran. Terus baca Al-Quranul Karim, tadaburi ya Al-Quran. Kemudian ya hadiri ya kajian-kajian tentang tafsir ya, tadabbur Al-Qur'an. Karena ini menghidupkan hati, ya menghidupkan hati. Karena orang-orang munafik ya tidaklah mereka terkait dengan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an hanya lewat dia apa? Di kerongkongannya saja. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya banyak di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah qurra'un, disebut sebagai pembaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah hanya sekedar lewat tenggorokan saja, kerongkongan saja. Kita tadabur lagi, ya perbanyak lagi interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah al-hirsu ya, semangat mulazamah ya, terus kita apa?
menghadiri sholatul jamaah fil masjid. Nah, ini Pak. Semoga Allah istiqomahkan kita, memakmurkan masjid-masjid kita ini, ya, memenuhi saf-saf salat-salat berjamaah kita ini, karena ini untuk apa? Obat dari kemunafikan. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu barometer, ya, orang munafik ataupun tidak terhinggap oleh penyakit kemunafikan ini absen salat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, ya. Absen salat berjamaah, khususnya adalah salat Isya dan salat subuh. Ini sangat berat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang munafik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Karena orang munafik disifatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap zikir ini illa qalila. Ya, zikirnya atau sedikit dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita basahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, memperbanyak zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan adalah al-i'tizazu bil aqidati wal ibadati. Ya, perkuat ya ataupun bentengi diri-diri kita dengan terus keimanan, ya, akidah, perkuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah, juga tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri orang yang munafik, ya, selain sedikit dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika salat ini kusala, malas mendirikan salat, kemudian mengakhirkan waktu salat. Ya, ketika melaksanakan salat zuhur, ya, di batas akhirnya. Ya, ketika melaksanakan salat asar di batas akhirnya. Salat asar misalkan mau habis. Ya, melaksanakan salat subuh, ya, ini pun sama, ya, ketika waktu salat subuh mau habis. Jadi selalu mengakhir-akhirkan waktu salat, mengerjakan waktu salat, karena mereka kusala. Ya, dari ciri orang munafik ini adalah malas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari sifat-sifat kemunafikan ini, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, ya, dibersihkan dari sifat-sifat kemunafikan ini. Demikian pembahasan di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu, Pak Haji? Iya, baik. Barangkali ada yang mau menambahkan, Pak, silakan. Ya, Pak Haji, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, sekarang ini disebutkan tadi di dalam Quran surat Al-Munafiqun, Bapak Ibu sekalian, bahwa tampilan, ya, dari orang-orang munafik ini memang mengelabui kita, Pak. Mulai dari penampilan fisiknya, ya, jasadnya, kemudian apalagi tadi ucapan-ucapannya, dibuat istilah-istilah yang sangat menarik, Pak. Bahkan dengan istilah-istilahnya saja kita menjadi dibuat apa? Dibuat bingung gitu, Pak, ya. Dengan tadi dimunculkan apa? Ketika seseorang menampakkan kebenaran, ya, menampakkan keyakinannya itu, ya, di dalam kehidupan, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyhadu bi anna muslimun, ya, saksikanlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Itu dibuat kata-kata yang memang untuk membuat opini buruk, ya, pendapat yang buruk ketika kita ini menampakkan apa? Syiar-syiar Islam, menampakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi istilahnya, apa? Identitas lah, Pak, apalah gitu, ya. Ya, apa, dengan sebutan-sebutan buruk, kan itu sebutan-sebutan untuk melemahkan kita mau menzohirkan yang namanya keimanan.
Karena memang orang-orang munafik tadi menyembunyikan kekufuran, itu ya. Yang disimpan adalah kebencian terhadap umat Islam. Kemudian syiar-syiar agama Islam. Ya, bahkan kepada simbol-simbolnya pun mereka itu benci Bapak Ibu sekalian, ya, dari orang-orang munafik. Gitu ya, mereka memang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan kemajuan Islam, tidak suka dengan bagaimana kebaikan-kebaikan ini menyebar di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, cukup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.